Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan bawahannya untuk mengirim 2 pesawat ke Amsterdam, Belanda. Pesawat tersebut nantinya akan membawa pulang pendukung tim sepak bola Israel yang diserang oleh massa antisemit. Dikutip dari RT, penyerangan terjadi pada Kamis malam saat pendukung tim sepak bola Maccabi Israel meninggalkan stadion pasca pertandingan melawan klub Belanda Ajax dalam Liga Eropa. Kementerian Luar Negeri Israel melaporkan 10 warganya terluka dalam serangan tersebut. Guna mengantisipasi kerusuhan terulang kembali, warga Israel yang masih berada di Amsterdam diminta untuk tidak memajang simbol-simbol Yahudi di tempat umum. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Denan mengutuk kekerasan tersebut sebagai pogrom. Kedutaan membagikan video yang memperlihatkan bagaimana warga Israel diserang oleh sekelompok massa. Diduga pelaku merupakan pendukung Palestina karena juga mengibarkan bendera negara tersebut selama kejadian. Namun dalam versi lain seperti dikutip dari Al-Mayadin, pemicu kerusuhan adalah warga Israel yang lebih dulu merusak properti dan membakar bendera Palestina. Meski begitu, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof tetap mengecam kerusuhan tersebut dan menyebut serangan terhadap warga Israel tidak dapat diterima. Ia menegaskan pelaku kerusuhan akan ditangkap dan diadili. Kerusuhan di Belanda yang melibatkan pendukung sepak bola Israel memicu kemarahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel melaporkan puluhan warganya terluka, namun versi lain menyebut kerusuhan dipicu oleh mereka sendiri. Dikutip dari Al-Mayadin, peristiwa bermula saat klub sepak bola Israel Maccabi bertanding melawan tim Belanda Ajax pada Kamis malam. Setelah pertandingan, pendukung Maccabi dilaporkan merobek bendera Palestina yang dipasang sebagai properti pribadi. Selain itu, mereka juga disebut menyerang pengemudi taksi hingga bentrok dengan aparat penegak hukum. Kejadian tersebut dibenarkan Max Blumenthal, seorang editor di The Grayson News. Menurutnya, warga Israel berpura-pura menjadi korban selama kerusuhan terjadi. Jurnalis olahraga Leila Hamid mengatakan, pendukung sepak bola Israel juga mencuri bendera Palestina dari rumah-rumah warga lalu membakarnya. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam kerusuhan di Amsterdam sebagai kekerasan antisemit. Ia menuduh massa yang menyerang pendukung sepak bola Israel adalah massa pro-Palestina. Saat ini puluhan warga Israel dilaporkan terluka dan 2 pesawat sudah dikerahkan untuk evakuasi. Amerika Serikat mengirim pesan kepada Irak agar tidak membiarkan Iran kembali menyerang Israel. Jika pesan tersebut diabaikan, maka Washington juga tidak akan mencegah Israel untuk menyerang Irak. Dikutip dari Sputnik, hal tersebut disampaikan pejabat Amerika di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Media lokal sempat melaporkan bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Israel dari wilayah Irak. Laporan tersebut bersumber dari 2 pejabat intelijen Israel, namun belum dikonfirmasi oleh Iran. Namun pejabat di Teheran memang sudah bersumpah akan membalas Israel atas serangan akhir Oktober lalu. Sementara itu, militer Israel sudah meningkatkan kesiapan tempur di berbagai lini. Israel tak ingin lengah atau kecolongan jika Iran mendadak meluncurkan serangan balik. Adapun konflik kedua negara ini memang tak bisa lepas dari negara-negara tetangga. Hal ini mengingat letak geografis Israel dan Iran dipisahkan oleh sejumlah negara seperti Irak. Dengan begitu, wilayah udara Irak otomatis akan menjadi lalu lintas rudal jika terjadi serangan. Irak sendiri telah berdiri tegak mendukung Palestina, namun pasukan Amerika juga hadir di negara tersebut dengan dalih memberantas kelompok teroris. Militan Houthi kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel pada Jumat 8 November pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan udara Nevatim di bagian selatan. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Senjata yang digunakan untuk menyerang pangkalan Nevatim adalah rudal hipersonik Palestine II. Jenderal Yahya juga mengumumkan keberhasilan pasukan dalam menembak jatuh drone MH-9 Reaper milik Amerika di Al-Jaf.
Pengumuman tersebut disampaikan di depan puluhan ribu pendukung Houthi di Sana'a. Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi adanya rudal dari Yaman. Namun, Zionis mengklaim rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan maupun dampak akibat intersepsi rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.